berpotensi menyebabkan kerusakan liver, kerusakan ginjal, dan kerusakan hati serta keluhan penyakit-penyakit yang lain. Semakin hari, semakin banyak bahan makanan yang dicampur bahan kimia berbahaya oleh pelaku culas. Alasannya yang paling banyak, apalagi kalau bukan untuk mengeruk lebih banyak keuntungan. Modusnya pun beragam dan menyasar banyak jenis makanan dan menjualnya dengan harga yang relatif lebih murah. Ruli Files kali ini akan mengupas beberapa aksi curang yang mencampur bahan kimia berbahaya ke bahan makanan kita sehari-hari. Perilaku culas pertama yang saya telusuri adalah pedagang ayam tiren goreng yang menggunakan bahan tidak aman dikonsumsi untuk menyulap ayam tiren menjadi mudah dijual. Ya, tidak hanya menjual ayam tidak halal untuk dimakan, ia bahkan mencampur bahan berbahaya agar bisa mengeruk keuntungan lebih dengan modal yang sedikit. Ayam tiren bukan hanya diartikan sebagai ayam bangkai berbau busuk yang mati sejak kemarin, tapi lebih banyak dikaitkan dengan ayam yang mati tanpa disembelih alias ayam yang mati akibat sakit atau tergencet ketika dalam kandang atau ketika perjalanan menuju penjual ayam potong di pasar atau kaki lima. Seringkali kondisi ayam tiren yang sudah membiru dan agak busuk, tapi banyak pula yang mati belum lama sehingga masih tampak segar. Ayam-ayam tiren seperti inilah yang banyak dicari untuk membuat ayam tiren goreng. Penelusuran saya kali ini bertemu dengan Mbak Sih, begitu saya memanggil perempuan 40 tahunan ini. Tiap pagi ia berkeliling sejumlah pedagang ayam potong, bukan untuk membeli ayam segar saja, tapi juga ayam-ayam tiren alias mati kemarin. Dari video yang dibuatnya terlihat Mbak Sih memperhatikan ayam tiren yang akan dibeli. Pedagang ayam ternyata tidak asal menjual ayam tiren ke sembarang orang, hanya yang sudah mereka kenal dan bisa menjaga rahasia. Di pasar gitu ya, tuh tukang dagang ayam itu memang bisa langsung dapat bangkai-bangkai ayam ini. Ya nggak dapat kalau bukan langganan. Jadi kalau misalkan ini kan kalau yang udah biasa ya langsung dapat gitu. Cuma diumpetin, nggak terang-terangan begitu. Kalau terang-terangan nggak boleh. Kalau misalkan mau niat kita nyari gitu buat beli gitu nggak ada. Tapi kalau yang udah biasa langganan ya udah dikasih. Kalau dari ibu sendiri gitu penjual ini udah berapa lama bu jual beginian? Ya lumayan lah, lumayan lama iya. Makanya udah kenal semua tuh pedagang-pedagang ayam juga ya sama ibu gitu ya. Kalau misalnya perbandingan ibu antara ayam seger sama ayam tiren gitu ya, ayam bangkainya gitu, ketika jualan berapa ekor biasanya? Ya tergantung ini kan kalau misalkan tergantung dapatnya ayam tiren ya. Kadang dapat ayam tiren itu kan kadang dapat kadang itu gitu. Kalau itu kan nggak mesti. Kan udah dibuang-buangin sih sebenarnya sama pedagang itu iya. Jadi kalau saya tiba-tiba mau beli ayam bangkai gitu pasti nggak akan dikasih. Nggak dikasih. Kecuali udah kenal itu. Kecuali udah kenal. Tiap hari pasti ada. Ada. Oh, oke. Tapi kalau dari Mbak Si sendiri ke beberapa tempat nyarinya atau satu tempat aja bisa dapat banyak gitu? Ya kadang beberapa tempat. Oke. Kalau dalam sehari biasanya, kalau Mbak Si sendiri dalam sehari itu bisa dapat berapa bangkai ayam biasanya yang dicari? Ya kadang dapat 10. 10 ekor? Ya. Ya, untuk memuluskan aksi tipu-tipunya, Mbak Si mencampur ayam tiren dengan ayam yang masih bagus. Bagi Mbak Si, membeli bangkai ayam yang terlalu busuk amat beresiko karena baunya yang terlalu amis. Tapi pernah juga beli yang... Ya karena kan dikasih, kalau misalkan itu dikasih, misalkan yang udah mati-mati gitu dikasih semua, ya kita nyampe rumah dipilihin gitu. Jadi kalau misalkan yang udah bau gitu nggak saya masak, saya buang. Bau itu berarti udah bangkai banget, udah berhari-hari gitu ya? Ya itu saya buang kalau yang udah seperti itu. Tapi kalau yang masih
kelihatan seger gitu, tapi ya udah masih Ada udah lemes biru gitu ya, gitu ya. itu kan bisa diituin, Ya, bisa kala-kali. dia kalah-kaliin. Harganya berapa Bu kalau ayam bangke gitu? Kalau ayam bangke itu harganya ya misalkan ayam biasa itu 40, itu palingnya 25 gitu. Lebih murah kan, lebih iya. Tapi masih mahal juga ya sebenarnya. Kadang ya kalau misalkan yang ini mau udah Bu bawa gitu, kalau yang Ada juga yang dikasih gratisan. iya. Mbak Sih biasa mencabuti bulu ayam sendiri di dapur kecil ini. Mbak Sih memang terbiasa mencabuti bulu ayam sendiri karena tidak mungkin untuk meminta bantuan pedagang ayam potong. Dari beberapa ayam yang sudah pelontos ini, sekilas bisa terlihat bercak-bercak merah pada kulitnya. Tidak hanya dari kulit, ayam tiren ini biasanya memiliki tekstur daging yang lebih lembek, tidak kenyal seperti kebanyakan ayam segar yang disembelih dengan benar. Untuk mengakali daging yang lembek, Mbak Sih menggunakan bahan lain yang rahasia. Ia tidak mau triknya ditiru orang lain. Bahan kimia yang tidak boleh dikonsumsi manusia ini ia beli dari toko khusus yang menjual bahan kimia atau terkadang bisa ditemukan di sejumlah pasar tradisional. Saya mencoba untuk mengupas apa saja campuran bubuk-bubuk kimia ini. Tetap Mbak Sih tidak ingin membocorkannya. Ada bedanya nggak sih Bu, rotokin ayam, bulu ayam yang ayam seger sama ayam bangke ya? Iya beda. Kalau ayam seger kan kenyal itunya, kalau itu kan udah lembek, Dagingnya lembek. Oh, kelihatan ya Bu ya? kelihatan. Oke. Lebih gampang berarti nyopotin bulu-bulunya. Kadang ngikut ininya, kulitnya itu. Oh, keambil sekalian kulit-kulitnya. Oke, oke. Nah, ini kan juga kelihatannya kan memang lembek, terus nggak seger. Ada trik khusus buat bikin kelihatannya Seger lagi. seger bagus Ada. lagi. Pakai apa Bu? Seperti jadi kalau misalkan tapi kalau untuk di bahan kayak daging-daging itu ya bisa menyegarkan lagi gitu. Tapi ada biru-biru merah-merah gitu? Ya itu kan ntar kalau udah dimasak kan nggak kelihatan.